Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam ini terus menyedot perhatian publik sejak kasus pembunuhan ajudannya Brigadir Joshua terungkap ke publik. Terbongkarnya kasus ini berkat perjuangan keras keluarga Joshua mencari keadilan. Mereka melihat ada kejanggalan-kejanggalan saat menerima jasad Brigadir Joshua. Mereka yakin Joshua adalah korban, bukan pelakunya. Polri pun akhirnya membentuk tim khusus menyelidiki tewasnya Joshua di rumah dinas Verdi Sambo. Setelah menyelidiki kurang lebih selama sebulan, tim sus membuat keputusan penting dan menjadi babak baru kasus Joshua. Inspektur Jenderal Verdi Sambo yang tidak lain atasan Joshua ditetapkan sebagai tersangka. Ia adalah dalang pembunuhan Brigadir Joshua 8 Juli 2022. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum fakta sebenarnya terbongkar, Verdi Sambo membuat skenario bahwa Brigadir Joshua tewas karena baku tembak dengan ajudannya yang lain, Barada Eliezer. Sambo membuat cerita baku tembak itu terjadi lantaran Brigadir Joshua melecehkan istrinya. Namun Joshua marah dan melepaskan tembakan ketika Barada Eliezer menegurnya dan mendengar teriakan Putri Chandrawati dari lantai atas. Namun skenario Sambo ini rontok setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Tim khusus menyatakan tidak ada baku tembak di rumah dinas Sambo, tapi fakta yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Sejak saat itu, rentetan skenario lainnya terbongkar. Soal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati ternyata juga tidak ada. Tim sus tidak menemukan adanya tindak pidana pelecehan seksual lalu menghentikan penyelidikan kasusnya. Kini, Putri Chandrawati pun ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana menyusul suaminya Verdi Sambo yang terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya terancam hukuman mati. Pemirsa, selamat malam. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Adagium ini sering kita dengar dalam pengungkapan sebuah kasus kejahatan. Begitu juga dengan skenario kasus yang sudah dirancang matang oleh Irjen Pol Verdi Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Selalu ada kejutan dari perjuangan keluarga Yosua dalam mencari keadilan di Indonesia. Itulah yang menjadi ulasan utama iNews Prime malam hari ini. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua Yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saya Putri, saya mohon doa. Dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Ya pemirsa, tim khusus Mabes Polri menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Dalam hasil penyelidikan, Putri disebutkan ikut merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Drama tragedi pembunuhan Brigadir Joshua memasuki kisah baru. Tim khusus Polri menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Sejak awal kejadian penembakan di Duren 3, sosok Putri terus menjadi sorotan publik. Putri Chandrawati muncul ke publik saat menjenguk Verdi Sambo pada 7 Agustus lalu di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kini Putri menyusul jejak suaminya dengan ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam
dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, penyidik juga akan terus melakukan gabungan. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Bareskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabar Reskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Nah, tentu hasilnya nanti berikutnya. Tapi intinya dengan telah dihentikan 2 LP tersebut, kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Istri Ferdi Sambo tersebut bahkan sudah diperiksa tim sus sebanyak 3 kali dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sejumlah bukti dikantongi Polri soal keterlibatan Putri. Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kini penetapan tersangka Putri Chandrawati menambah daftar tersangka pembunuhan Brigadir Joshua menjadi 5 orang. Putri disangkakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dan kini kita bergabung pemirsa dengan rekan Esra Ambarita di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Esra, selamat malam. Apa langkah selanjutnya dari kepolisian setelah penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka hari ini? Ya, selamat malam Fadi dan juga pemirsa. Memang betul pada hari ini yakni 19 Agustus 2022 telah ditetapkan tersangka baru atas kasus pembunuhan dari Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Huta Barat pada 8 Juli 2022 lalu. Di mana tersangka ini yakni Putri Chandrawati atau istri dari mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, dan ini sudah menetapkan 5 tersangka yakni Bribka RR, Barada E, kemudian saudara KM, Ferdi Sambo selaku aktor intelektual, dan terakhir adalah Putri Chandrawati. Dan tadi ini pun sudah dikonfirmasi oleh penyidik maupun tim khusus karena memang penetapan ini berdasarkan dari bukti konkret adanya CCTV yang menggambarkan atau yang sempat dipertanyakan publik kemana CCTV yang ada dalam rumah mantan Kadif Propam ini. Dan dalam CCTV disebutkan bahwa dari istri dari Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati terlibat langsung dalam kasus pembunuhan beserta tersangka lainnya. Kemudian untuk tindakan lebih lanjutnya memang tadi disampaikan dari Direktorat Tindak Pidana yakni Andirian ini belum dilakukan penahanan karena dari pihak Putri Chandrawati sempat melayangkan surat pernyataan sakit dan membutuhkan istirahat, dan setelah nanti memang sudah dilakukan istirahat selama 7 hari atas dari surat dokter ini barulah akan dilakukan penahanan. Namun untuk penahanannya kapan dan di mana ini masih nanti akan kami update kembali untuk Anda pemirsa, karena lebih rincinya tadi juga disampaikan bahwa ternyata Putri Chandrawati ini sudah sebanyak 3 kali diperiksa oleh Bareskrim Polri. Namun secara rincinya lagi-lagi ini memang kita akan menunggu update terbaru kapan ditahan, karena informasi terbaru
terbaru bahwa dari Putri Chandrawati ini masih berada di kediaman pribadinya. Untuk diketahui Fani dan juga pemirsa, selain Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka, ada 6 perwira Polri juga yang terlibat dalam penghancuran CCTV, di mana memang dirincikan terdiri dari 5 klaster, mula-mula dari mereka yang meminta agar CCTV ini dihancurkan, kemudian memerintahkan agar semua track record maupun jejak rekam terkait kejahatan pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua ini dihilangkan. Dan polisi hingga saat ini, jika kita mengupdate kembali, sudah ada 83 polisi yang memang diperiksa terkait dari pembunuhan Brigadir Joshua atau Nofriansah Huta Barat ini, di mana 35 diantaranya sudah dilakukan di penempatan khusus, termasuk dari Irjen Verdi Sambo sendiri. Atas perbuatannya, Verdi Sambo maupun tersangka dari terbaru Putri Chandrawati ini disangkakan pasal terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati. Dan update terbaru memang untuk malam hari ini, jika nanti P21-nya sudah lengkap sudah akan diberikan kepada kejaksaan, kemudian juga nanti untuk hal ini akan dipelajari untuk jaksa penuntut umum dan akan dijadwalkan kembali sidangnya. Polisi maupun dari tim penyidik akan terus mendalami dari kasus ini, mengingat memang masih banyaknya kejanggalan-kejanggalan, apakah memang ada dugaan pelecehan seksual, karena terbarunya memang jika kita mengupdate kembali, ini sempat berubah-berubah dari pernyataannya yang semula memang terjadi di rumah kediamannya pelecehan seksual, namun dalam update terbarunya pelecehan seksual ini tanda kutip katanya disampaikan ini terjadi di Magelang. Namun kita akan sama-sama menunggu Fani dan juga pemirsa akan bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah akan ada tersangka barunya, karena per 19 Agustus 2022 ini sudah ditetapkan 5 tersangka. Fani. Baik Esra, kita sama-sama kawal bagaimana pengusutan dari kasus ini berlangsung ke depannya. Terima kasih atas laporannya Esra Ambarita. Jaga kesehatan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pasca penetapan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka, Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta agar negara tetap memberikan pendampingan psikologis karena hal tersebut dimaksudkan untuk memperlancar Putri memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong agar Putri Chandrawati tetap mendapatkan pendampingan psikologis pasca ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut berdasarkan observasi serta pemeriksaan LPSK atas kondisi psikologis Putri. Selain sebagai upaya pemulihan perempuan yang berhadapan dengan proses hukum, pendampingan akan memungkinkan Putri lancar dalam memberikan keterangan. Pemberkasan perkara. Mengingat kondisi psikologis Ibu PC, sebagaimana juga disimpulkan dari pemeriksaan dan observasi LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong agar pendampingan psikolog dan psikiater sebagai bagian dari hak atas kesehatan tetap dilakukan. Selain merupakan bagian dari upaya pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, sejak awal proses hukum hingga persidangan dan pasca putusan pengadilan. Proses pendampingan psikologis akan memungkinkan Ibu PC untuk memberikan keterangan sehingga memperlancar proses hukum kasus ini. Ya pemirsa, kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua memasuki tahap berikutnya. Saat ini Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama atau P21 dari Bareskrim Polri. Pelimpahan berkas perkara tahap pertama 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah dilakukan Bareskrim Polri Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jumat siang. Keempat tersangka yang dilimpahkan berkasnya adalah Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keempat berkas tersebut akan diteliti dalam jangka waktu 14 hari apakah berkas sudah lengkap atau belum. Pada hari ini sekitar pukul 14.30, Jambi-Dum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera diselesaikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumenda menegaskan
Untuk mengefektifkan waktu, jaksa peneliti akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam iNews Prime. Kami sesaat lagi akan kembali dengan informasi terkait dengan 6 perwira Polri yang menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua.